Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, perkenalkan, saya Mimi Kristiani, dosen pada Prodi D3 Keperawatan, Kampus Trenggalek, jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Malang. Pada saat ini kami menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Yang saya akan paparkan adalah rencana pembelajaran semester yang saya ampuh, di mana strategi pembelajaran menggunakan DII, di mana pada DII terdiri dari delivery, interaktif, dan assessment. Pada saat ini, saya mengampu mata kuliah keperawatan komunitas, di mana pembelajaran pada saat ini adalah yang wajib diambil oleh mahasiswa D3 Keperawatan, karena mata kuliah keperawatan komunitas adalah salah satu mata kuliah yang memang memberikan bekal dan harus dilakukan oleh mahasiswa supaya mahasiswa mampu melaksanakan praktek di tatanan komunitas, sekaligus mampu mengaplikasikan keperawatan komunitas secara nyata. Adapun identitas pada mata kuliah keperawatan komunitas adalah identitas mata kuliah keperawatan, yaitu nama mata kuliah adalah keperawatan komunitas dengan kode mata kuliah 8502222WAT F04, di mana ini ada jurusan keperawatan, program studinya D3 Keperawatan Trenggalek, di mana pada saat ini mata kuliah ini diambil pada semester 4. Metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning. Adapun mata kuliah persyarat yang harus diikuti pada saat ini adalah 1. Mata kuliah metodologi keperawatan, 2. Dokumentasi keperawatan, 3. Promosi kesehatan, dan yang keempat, komunikasi keperawatan. Rincian SKS terdiri dari 2 SKS, 1 teori, dan 1 praktek, di mana pada saat ini mengambil pada tahun akademik 2024-2025. Yang menjadi koordinator mata kuliah dan tim yang mengajar adalah saya sendiri, kemudian ada Prof. Dr. Suprayitno SKP MKes, kemudian Elok Yulidaningsih SKPNes MK, yang merupakan rumpun mata kuliah keperawatan komunitas. Kemudian, kami juga melaksanakan rencana pembelajaran yang tersusun sebagai berikut. Rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah keperawatan komunitas dari Prodi D3 Keperawatan Kampus Kabupaten Trenggalek terdiri pertama adalah identitas mata kuliah, kemudian analisis pembelajaran atau peta capaian pembelajaran mata kuliah, di mana di sini kita bisa melihat bahwa ada 16 pertemuan dan 2 terdiri dari 14 tatap muka, 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, di mana di dalam tiap minggunya melaksanakan sesuai dengan sub CPMK yang ingin dicapai. Dalam rencana pembelajaran semester atau RPS ini menggunakan blended hybrid atau learning. Yang kita gunakan adalah blended learning. Kemudian di sini identitas ada, kemudian sudah diotorisasi oleh ketua program studi dan juga koordinator. Yang menjadi capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan komunitas adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan program studi daripada mata kuliah ini adalah dari CPL 2 yang menempati porsi 65% dan CPL 3 yang menempati 35%. Di mana CPL 2 adalah mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan yang profesional dengan menggunakan pendekatan proses peningkatan kualitas asuhan keperawatan. Kemudian CPL 3 adalah mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Dari capaian pembelajaran mata kuliah yang merupakan yang CPL yang diformulasi secara selaras akan menjadi CPMK yang bersifat lebih spesifik sesuai dengan mata kuliah. Terdiri dari CPL di background diformulasikan menjadi 3 CPMK. CPMK 1 yaitu menguasai konsep keperawatan komunitas sebagai landasan dalam memberikan asuhan keperawatan secara holistik, komprehensif kepada komunitas. Kemudian CPMK 2 mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek biopsikososiokultural dan spiritual yang menjamin keselamatan klien.
atau patient safety sesuai standar asuhan keperawatan. Kemudian mampu mengumpulkan dan menganalisa dan merumuskan masalah, merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi serta mendokumentasikan dan menyajikan informasi asuhan keperawatan komunitas. CPMK akan diuraikan atau dijabarkan kembali secara cara selaras supaya dapat diukur dan diamati. Dari CPMK akan dibagi menjadi sub CPMK. CPMK 1 dibagi menjadi 8 sub CPMK yang terdiri dari mahasiswa memahami konsep dasar keperawatan komunitas, memahami epidemiologi keperawatan komunitas, CPMK 3 konsep biostatistik dalam keperawatan, kemudian konsep puskesmas dan rujukan kesehatan. Kemudian memahami kesehatan lingkungan pada keperawatan komunitas. Kemudian CPMK 6 adalah atau sub CPMK 6 mampu memahami upaya kesehatan sekolah. Kemudian CPMK 7 memahami konsep model keperawatan komunitas. Kemudian CPMK 8 mahasiswa mampu memahami proses keperawatan komunitas mulai pengkajian, perumusan masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dari CPMK 2 menjadi sub CPMK 9, yaitu mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada komunitas rentan. Kemudian CPMK 3 menjadikan sub CPMK yang 10, yaitu mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada komunitas untuk tumbuh kembang manusia, mulai dari maternal, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa, dan kelompok penderita. Dalam hal ini sesuai dengan kekasan ataupun visi misinya prodi, yaitu penderita CVE atau stroke. Deskripsi singkat mata kuliah ini bahwa mata kuliah ini membahas mengenai konsep tentang pelayanan kesehatan primer, konsep komunitas dan kelompok khusus, serta beberapa pilar dari ilmu kesehatan masyarakat yang masuk dalam konsep yang terkait dalam sistem kesehatan nasional. Mata kuliah ini berusaha juga mengenalkan kepada mahasiswa tentang berbagai konsep yang mendasari praktek perawatan komunitas dan menjadi dasar bagi perawat dalam melakukan tindakan keperawatan sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan praktek di tatanan komunitas yang didesain untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengaplikasikan keperawatan komunitas secara nyata. Bahan kajiannya sesuai dengan sub CPMK, yaitu konsep dasar keperawatan komunitas, epidemiologi, konsep biostatistik, konsep puskesmas rujukan, kemudian kesehatan lingkungan dan keperawatan, kemudian upaya kesehatan sekolah, konsep model keperawatan komunitas, proses keperawatan komunitas, asuhan keperawatan pada komunitas pada kelompok rentan, dan juga asuhan keperawatan pada komunitas tumbuh kembang manusia. Di sini, semuanya berdasarkan dasar referensi sebagai sumber penunjang dalam proses pembelajaran, yaitu referensi pendukung, baik buku, hasil karya tulis, ataupun jurnal yang terkait dengan materi di sub CPMK maupun bahan kajian. Dan tak lupa, kami juga memasukkan hasil daripada penelitian ataupun pengabdian masyarakat yang sudah dibakukan dan juga sudah diunggah dalam jurnal-jurnal yang sudah ada. Seperti hasil karya para dosen di dalam tim ini juga ada, saya sendiri, kemudian Bu Elo, kemudian Prof. Suprayitno. Kemudian media yang kami gunakan dalam pembelajaran ini adalah berbagai macam sarana, baik itu Microsoft PowerPoint, video player, internet browsing, Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, dan yang lainnya. Kemudian model pembelajaran ini adalah kuliah tatap muka dan kuliah secara daring, tentu saja daring menggunakan Google Classroom, VLab, dan yang lainnya. Ini tim pengampunya, kemudian juga mata kuliah syarat juga sudah. Kemudian untuk asesmen penilaiannya, secara akademik, 2 SKS, 1 teori, dan 1 praktek, maka bobotnya adalah untuk UTS, bobotnya 20%, UAS 20%, praktikum 30%, penugasan bobotnya 20%, dan non-akademik untuk soft skill dan sikap disiplinan 10%. Standar nilai yang kami berikan adalah nilai A sampai dengan nilai E sesuai dengan rentang standar nilai yang sudah ditetapkan. Ini adalah bagian proses pembelajaran di mana ada bagian-bagiannya,
penjelasan dari program pembelajaran mulai pertemuan minggu ke-1 sampai dengan yang ke-16, kemudian kemampuan akhirnya diharapkan, bahan kajian materi, kemudian bentuk pembelajaran, baik metode pembelajaran maupun penugasan dari mahasiswa secara sinkron maupun asinkron, di mana sinkron terdiri dari sinkron secara langsung dan sinkron secara maya. Kemudian ansinkron bisa mandiri, juga asinkron secara kolaboratif. Pengalaman belajar juga menjadi pertimbangan ataupun rencana dalam pembelajaran ini. Kemudian waktu belajar, penilaian yang terdiri indikator dan kriteria, serta tekniknya, juga bobotnya. Dan juga ada bagian dosen yang mengajar. Pelaksanaan dari minggu 1 sesuai dengan bahan kajian, kemudian dari kemampuannya diharapkan sesuai dengan sub CPMK dari 1 sampai dengan yang 10 yang terdistribusi dalam setiap minggunya. Berlangsung pada minggu pertama sampai dengan minggu ke-7, kemudian minggu ke-8 adalah ujian tengah semester. Kemudian minggu yang ke-9 sampai dengan minggu yang ke-16 kita adalah pelaksanaan sampai dengan ujian akhir semester. Di sini untuk evaluasi akhir semester, kami juga melaksanakan ringkasan rencana pembelajaran semester berdasarkan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar mahasiswa yang berdasarkan dari capaian tiap minggu untuk CPL, CPMK, dan sub CPMK berdasarkan indikator yang akan menjadi bentuk penilaian di mana masing-masing punya bobot dalam setiap per minggunya untuk masing-masing CPL, CPMK maupun sub CPMK. Di sini ada juga sebanyak 16 minggu sampai dengan UAS dengan pembobotannya seperti tadi disampaikan bahwa UTS 20%, UAS 20%, tugas 20%, praktikum 30%, dan kehadiran soft skill-nya adalah 10%. Untuk pencapaiannya, tugas dan seterusnya sudah kami masukkan dalam forum rencana tugas mata kuliah dalam setiap penugasan dan juga dari praktek yang akan dilakukan. Jadi masing-masing ada dan dengan berdasarkan daftar rujukan yang ada. Itulah sebagian rencana pembelajaran yang kami lakukan dan pada saat ini nanti kami akan melaksanakan video pembelajaran di mana pada saat ini nanti kami mengambil untuk pertemuan yang keempat yaitu perkuliahan untuk sub CPMK yang keempat yaitu konsep puskesmas, di mana pembelajaran ini akan diberikan secara ceramah. Perlu kami sampaikan, setiap materi pembelajaran yang akan kami sampaikan, kami masukkan dalam Google Classroom, di mana materi itu sudah kami unggah sebelum pembelajaran dimulai. Oleh karena itu, pada kesempatan nanti, kami sangat berharap kiranya apa yang kami sampaikan ini bisa memberi manfaat. Dan untuk praktek pembelajaran atau pengajaran perkuliahan ini, akan kami sampaikan dan kiranya menjadi perhatian kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Pada saat ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada saat ini sesuai dengan rencana pembelajaran pada semester ini, khususnya untuk mata kuliah keperawatan komunitas yang ada di semester 4. Pada pertemuan tatap muka yang keempat ini kita akan membahas tentang konsep puskesmas. Kemarin sudah dilihat ya materi yang saya share di dalam Google Classroom? Sudah dibaca? Sudah. Dipahami dan dibaca. Kemarin saya share untuk konsep puskesmas berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan yang lama dan yang baru. Jadi nanti kamu bisa melihat sebenarnya apa yang jadi pembedanya dan apa itu puskesmas. Ya, bisa dilanjutkan ya? Bisa. Sekarang kalau kita bicara tentang konsep puskesmas, puskesmas itu apa? Kalau sudah baca, yuk. Oh ya, silakan kita. Apa? Puskesmas itu menurut saya pusat pelayanan kesehatan pertama yang ada di wilayah kecamatan. Iya, pelayanan kesehatan yang ada di kecamatan itu pertama menurut pendapat Manu. Ada lagi? Saya
Iya, silahkan. Puskesmas itu fasilitas kesehatan yang menjadi tempat tujuan pertama bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Iya, bisa masuk. Jadi dia berorientasi bahwa puskesmas itu adalah tempat pelayanan pertama di wilayah selingkup kecamatan. Jadi apa yang Anda sampaikan semuanya benar. Tetapi ada hal yang perlu kita pelajari bersama. Sebenarnya konsepnya apa? Ya, karena kamu nanti harapannya setelah selesai lulus ini ataupun nanti dalam mata kuliah selanjutnya di praktek komunitas, kamu nanti juga akan praktek di puskesmas. Jadi kamu harus tahu apa itu puskesmas, terus di puskesmas itu ada apa saja. Ya. Jadi sekarang kita akan melihat pengertian puskesmas ada beberapa macam, atau di sini kalau kita mengacu kepada peraturan yang baru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024. Dikatakan pusat kesehatan masyarakat di seluruh puskesmas ini tadi sama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang perlu di sini adalah menyelenggarakan dan mengkoordinasikan. Artinya pelayanannya itu nanti semuanya dikoordinasi oleh pusat kesehatan masyarakat ini dalam bentuk pelayanan promotif. Apa itu promotif? Mempromosikan, karena Anda kemarin sudah mendapatkan materi promosi kesehatan mata kuliah. Ada mata kuliah wajibnya sudah Anda sampaikan lagi, adalah juga mata kuliah komunikasi, ya, dan juga ada dokumentasi. Maka Anda sudah tahu pelayanan bersifat promotif, kemudian preventif apa? Pencegahan, ya. Terus kemudian ada lagi kuratif apa? Pengobatan. Terus ada rehabilitatif apa? Pemulihan. Ya, pemulihan bisa. Dan juga paliatif. Ini yang mungkin kita sering belum kita ketahui tentang apa itu paliatif. Itu pengobatan yang saat ini memang sudah bisa dilaksanakan di puskesmas, khususnya untuk tindakan yang sifatnya tradisional dan juga untuk hal yang dan atau yang bersifat paliatif. Nanti kita lihat di belakangnya. Ya, itu pengertian puskesmas. Jadi kita harus tahu dulu konsepnya. Puskesmas itu pelayanan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasi. Jadi nanti yang di kecamatan itu dikoordinasi, kemudian juga diselenggarakannya dalam upaya promotif preventif itu yang mengkoordinasi itu adalah puskesmas. Kemudian ada istilah pelayanan kesehatan. Tadi disebutkan bahwa di puskesmas itu ada pelayanannya. Pelayanannya apa? Ya, ini berbagai kegiatan, ya, yang diberikan secara langsung baik kepada perseorangan atau masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya dalam bentuk apa? Ya, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif. Ya, sekarang kita akan melanjutkan. Apa itu fungsi puskesmas? Ada yang bisa jawab? Oke, ya, silakan. Yaitu pelayanan utama dan pertama di kecamatan, Bu. Ya, jadi kalau tadi sudah ingat pertama itu berarti primer. Jadi fungsinya yang pertama itu adalah puskesmas itu fungsinya benar dikatakan penyelenggara apa Bapak? Penyelenggara pelayanan kesehatan primer. Primer itu yang pertama di tingkat di wilayah kerjanya. Ya, itu fungsinya pertama. Yang kedua, pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat. Ya, yang kontak pertama. Jadi tidak mungkin yang kecamatannya di misalnya di daerah Mule, kemudian harus sakit dan dibawa ke Trenggalek, kecamatan kota, tidak. Jadi kontak pertama ditangani itu fungsi puskesmas adalah beri pelayanan di primer atau kontak pertama di wilayah kerjanya. Ya, itu. Kemudian berikutnya juga di penyelenggaraannya puskesmas terintegrasi. Artinya terintegrasi apa? Pemenuhan semua kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan. Fase kehidupannya itu dimulai dari mana? Ibu hamil, betul. Kemudian anak balita, terus betul ada orang dewasa, lansia. Nah, itu terintegrasi. Jadi semuanya berdasarkan daripada fase kehidupan pemilihannya. Kemudian juga sebagai perbaikan determinan kesehatan. Ya. Perbaikan determinan kesehatan di sini adalah faktor yang mempengaruhi kesehatan. Ya.
Faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas bagian bermain sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan. Jadi puskesmas itu berperan juga di dalam perbaikan determinan bagian-bagian di kesehatan. Jadi tidak hanya melulu pada kesehatan saja, tapi juga akan nanti bagian yang menyebabkan kasus ini juga karena faktor sosialnya, ekonomi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga juga sebagai pelayanan primer itu adalah menguatkan kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat. Jadi peran puskesmas fungsinya seperti itu. Jadi kalau demikian, di puskesmas tadi juga melayani kesehatan perseorangan dan juga masyarakat. Kalau demikian, di peraturan Permenkes yang lama itu kan ada UKP dan UKM. Yang baru ini UKP UKM kenapa enggak? Ya, tidak, masih betul. Kalau kita cermati, UKP dan UKM tetap ada dijalankan di puskesmas. Jadi untuk wewenangnya dalam penyelenggaraan UKP, karena UKP itu upaya kesehatan perseorangan, maka di sini juga menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Apa itu? Ya, jadi secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan juga membina hubungan tenaga medis, tenaga kesehatan dengan pasien secara erat dan setara. Kalau yang UKM, apa? Upaya kesehatan masyarakatnya dan kewenangannya puskesmas, yaitu melaksanakan PBS. Apa? PBS singkatannya dari pemantauan wilayah setempat. Ya, jadi dianalisa tadi pantau itu bagiannya lokasi-lokasi yang ada di puskesmas, wilayah puskesmas itu akan berbasis mulai dari posyandunya, semuanya dilaporkan melalui PBS, dan nanti hasilnya akan dianalisa sehingga ketemu menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kemudian menyusun rencana kegiatan. Kalau sudah disusun berdasarkan PBS laporannya, maka nanti akan disusun akhirnya tahu apa yang akan dilakukan. Kemudian menerapkan sistem kewaspadaan dini. Jadi nanti sudah diketahui dengan adanya pantauan wilayah setempat, ini karena ada kejadian KLB, ya, istilahnya apa? Kejadian luar biasa. Oh iya, segera ditangani dan diolah sehingga segera diterapkan kewaspadaan dini. Kan ada sekarang musimnya misalnya DHF, tapi dipantau di desa A ada kasus DHF, ada yang meninggal, maka segera disurvei, dilaporkan, diolah, akhirnya muncul kewaspadaan dini. Puskesmas nanti akan melakukan penerapan kewaspadaan dini. Ya. Jadi kalau bisa kita lihat bersama tentang konsep-konsep daripada puskesmas, mulai tugas, fungsi, kewenangannya, PUKP, UKM, bagaimana sebenarnya alurnya sekarang ini kalau kita ke puskesmas. Jadi kita lihat di sini, ada layanan di dalam puskesmas dan ada layanan di luar puskesmas. Jadi kalau pasien berkunjung, ya, kalau ada tindakan gawat darurat, maka pertama diidentifikasi, ya, di depan itu. Penanganannya dilakukan langsung. Kalau misalnya gawat darurat itu terjadi apa enggak? Ya iya, maka dilaksanakan penolongan pertama langsung ditangani di UGD. Kalau misalnya nanti tidak, maka di sini ada masuk yang namanya klaster. Kemudian FKTP ini atau yang istilahnya puskesmas itu fasilitas pelayanan tingkat pertama itu sama dengan puskesmas ya. Itu bisa kita lakukan atau bisa FKTP itu nanti bisa juga memberikan kalau memang tidak bisa ditangani di situ akan membutuhkan ke rujukan selanjutnya. Jadi khususnya untuk kasus-kasus tertentu yang memang tidak dalam kewenangan daripada FKTP. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Karena tadi semuanya sudah menyimak dan juga memberikan pendapat tentang materi konsep puskesmas dalam pertemuan keempat ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin tanya dan review kembali. Kira-kira tadi tugas puskesmas itu apa? Saya Bu. Oh ya, silakan. Tugas dari puskesmas yaitu menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Terima kasih, bagus betul ya? Ya itu. Kemudian kalau fungsi daripada puskesmas? Saya Bu. Oh ya, silakan. Jadi fungsi puskesmas yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan. Yang kedua, perbaikan determinan kesehatan, dan yang ketiga penguatan kesehatan.
Ya, itu salah satu tiga yang disebutkan betul semua. Jadi ada tadi berarti 5, tapi yang penting Anda mengerti maksudnya dan fungsi daripada puskesmas. Kemudian berikutnya, di puskesmas tadi kan ada UKP dan UKM itu ada. Sekarang untuk UKM, yang masuk UKM itu tugasnya di puskesmas, kewenangannya penyelenggaraan UKM-nya bagaimana? Siapa yang akan? Saya Bu. Ya. Ada melakukan pemantauan wilayah setempat. Ya. Terus ada lagi? Saya Bu. Menyusun perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan dan itu terus? Saya Bu. Ya. Menerapkan sistem kewaspadaan dini. Iya, salah satunya tadi sudah disebutkan kewaspadaan dini tetap dijalankan untuk bidang UKM. Kemudian yang terakhir, jejaringnya puskesmas itu apa saja? Oh iya. Jejaring puskesmas itu meliputi lintas sektor, rujukan, berbasis tempat kerja, berbasis satuan pendidikan, dan berbasis wilayah. Ya, terima kasih Jessica. Jadi saya rasa semuanya nanti bisa materi-materi yang sudah ada yang sudah kita share dalam Google Classroom silahkan dibaca kembali dan itu dimaknai dan dimengerti, dipahami sehingga untuk langkah selanjutnya ketika kita di puskesmas kita sudah tahu. Ya, untuk materi berikutnya nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi terima kasih atas teman-temannya dalam pelaksanaan pembelajaran ini dua dari saya, tidak dari saya, tapi dari Anda semuanya juga kita sama-sama belajar. Mungkin itu di dalam pertemuan saat ini. Terima kasih atas kehadirannya dan juga pelaksanaan di dalam pembelajaran hari ini dan atas masukan, ide dan juga pendapat yang diberikan kiranya semakin memperkuat kita dalam pemahaman kita tentang konsep puskesmas. Saya rasa itu saya akhiri dan saya tetap berpesan jaga kesehatan, tetap semangat untuk terus belajar. Kami akhiri pertemuan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat bugar. Ya, Audio Jungle.